Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'alim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, siswa dan siswi SMP Khadijah Surabaya yang sangat-sangat saya hormati, serta seluruh pemirsa hadirin channel YouTube SMP Khadijah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pengajian kita atau kajian kita kitab Ta'limul Muta'alim. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Ta'limul Muta'alim. Silakan bisa dibuka di halaman 40. Sudah ya. Kita mulai dari wa min ta'zimil ilmi, ya, atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa min ta'zimil ilmi, lan iku setengah saking ngagungaken ilmu. Salah satu sebagian tanda daripada mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Apa ciri-cirinya? Iku atau ta'zimul kitabi, utawi ngagungaken kitab, ya. Jadi salah satu ciri orang yang memuliakan ilmu itu adalah memuliakan kitab atau buku, ya, atau buku pelajarannya. Ini salah satu ciri orang yang memuliakan ilmu. Dan ini diatur di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karena sangat penting, ya. Fayam bagi li thalibil ilmi, mongko sayukjo kaduwe wong kang luruh ilmu, alla ya'khudha, apa yen to orang ngalap sapa talibul ilm alkitab ing kitab illa bit thaharah, angin kelawan suci. Maka ketika seseorang itu belajar, ya, seseorang itu mengaji, ya, maka ketika mengambil kitab, membawa kitab, dianjurkan, ya, yang bagi itu dianjurkan untuk dalam keadaan bersuci. Jadi salah satu agar kita mendapatkan kemuliaan ilmu, mendapatkan kemuliaan kitab, ya, atau buku yang kita bawa adalah kita dalam keadaan bersuci ketika belajar. Ketika kita membawa kitab kita atau buku kita, kita dalam keadaan bersuci. Apapun, ya, apapun kitabnya, apapun bukunya, terutama buku-buku tentang agama Islam. Wabil khusus lagi tentang Al-Quran. Ketika kita membawa Al-Quran, maka usahakan kita sudah dalam keadaan bersuci. Ini ciri-ciri orang yang memuliakan ilmu, ya. Wa hukiya 'ani Syekh Al-Imam Syamsil A'immah Al-Halwani. Diceritakan ada seorang imam namanya Syekh Imam Al-Halwani rahmatullah alaih. Annahu qol, Syekh ini berkata, innamanil tu hadzal ilma bitta'zim. Ya. Saya mendapatkan ilmu, katanya Syekh ini, saya mendapatkan ilmu ini dengan sebab saya memuliakan ilmu. Nah, fa inni ma akhadtul ka'ida illa bit-thaharah. Ya. Karena saya ketika membawa kitab, ya,
ketika saya mengambil kitab, saya tidak lain saya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan yang suci, berwudu, ya, tidak mempunyai hadas besar, tidak mempunyai hadas kecil. Jadi ini penting anak-anak. Kita membiasakan bersuci, membiasakan berwudu, ya, apalagi ketika belajar, ketika kita membawa buku, ya, membawa kitab. Bayangkan, Islam sangat-sangat memuliakan, memperhatikan sedetail-detailnya, sampai kitab pun, ya, buku pun itu harus dimuliakan. Ya. Selain dengan bersuci, ya, jangan terlalu muluk dengan bersuci. Kita saja, ya, biasanya itu tidak memperhatikan buku-buku kita. Ya. Buku kita, buku pelajarannya dicampur, ya kan? Kemudian ada yang tidak disampul, ada yang tidak dinamai, ya. Bahkan ada yang tidak pernah dibuka. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan buku, meremehkan ilmu. Ini salah satu tanda-tanda orang yang tidak mencintai ilmu. Ya, ketika dia mempunyai buku, tetapi bukunya tidak dirawat dengan baik, ya, tidak disampul dengan baik, tidak dijaga dengan baik, maka dia termasuk orang yang tidak mencintai ilmu, tidak memuliakan ilmu. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga buku kita, ya, menjaga kitab kita, ya, ketika kita belajar dalam keadaan bersuci, ketika mengambil kitab kita dalam keadaan bersuci, maka ini salah satu ciri orang yang memuliakan ilmu. Jadi sampai segitunya Islam mengatur, ya, bagaimana tata cara adab kita sebagai penuntut ilmu ketika belajar. Ya. Ketika kita bersuci, dalam keadaan bersuci ketika belajar, maka insya Allah ilmu itu akan mudah masuk kepada diri kita. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Halwani ini, innama niltu hadzal ilm bitta'zim fa inni ma akhadtul qa'ida illa bit-taharah. Saya mendapatkan ilmu, ya, itu karena sebab saya memuliakan, yakni saya selalu menjaga wudu ketika membawa kitab. Ini. Wa anna Syekh Al-Imam Syamsal A'immah As-Sarkhasi. Ada lagi imam namanya Syekh As-Sarkhasi rahimahullah ta'ala. Kana mabtunan. Syekh ini pernah sakit perut, iku lara weteng. Kana iku ono sapa Syekh mabtunan iku lara weteng, sakit perut. Wa kana yukarriru fi lailatin. Dan Imam As-Sarkhasi ini mengulang-ulang pelajarannya, yukarriru, ya, mengulang-ulang mudarosah, ya, murajaah, mutalaah, diulang-ulang pelajarannya ketika malam hari. Fatawaddo'a fi tilkal lailati sab'a asyrata marrah. Maka ketika Syekh ini batal, dia wudu lagi sampai 17 kali, ya. Li'annahu la yukarriru illa bit-taharah. Karena tidaklah Syekh As-Sarkhasi ini membaca ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu kecuali dalam keadaan bersuci. Hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bih. Karena apa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan wudu itu juga cahaya. Maka ketika kita menjaga wudu dalam keadaan belajar, maka cahaya yang kita dapat itu semakin besar. Jadi ini salah satu hikmah yang harus kita fahami, salah satu adab sebagai penuntut ilmu, agar kita itu ketika belajar lebih mudah dalam menangkap ilmu, ya. Jadi ketika kita belajar, ayo diusahakan kita dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah berwudu. Ketika batal, kita berwudu lagi. Ini kalau tidak dibiasakan anak-anak, ini sulit, ya, berat. Tetapi ketika kita sudah biasa, minimal ketika kita mengaji, ya, mengaji Al-Quran, ya,
ketika jam teki minimal kita harus punya wudhu. Terutama juga pelajaran-pelajaran agama seperti Qurdis, kemudian akidah, fikih, SKI, bahasa Arab. Itu usahakan dalam keadaan berwudhu ya. Ketika kita sudah terbiasa berwudhu, sudah terbiasa menghormati buku kita ya, memuliakan kitab kita, tidak kita taruh sembarangan, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kita menghormati atau memuliakan buku kita dalam keadaan bersuci. Jadi ada dua kesimpulan anak-anak yang harus kita pegang sebagai salah satu adab kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah hendaknya kita selalu bersuci, selalu dalam keadaan berwudu ketika menuntut ilmu, ketika belajar. Yang kedua, ketika kita belajar, maka usahakan kita bisa memuliakan buku-buku kita, memuliakan kitab-kitab kita, tidak ditaruh sembarangan, tidak dicoret-coret, tidak dirusak ya. Kita rawat dengan baik buku-buku kita, insya Allah kita akan mudah mendapatkan ilmu. Jadi ada dua hal ini yang harus kita perhatikan. Ayo kita laksanakan dengan baik, selalu dalam keadaan bersuci ketika belajar, dan kita muliakan, kita jaga buku-buku kita dengan baik. Dengan seperti itu insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat anak-anak, walaupun sedikit ya, harus kita praktekkan kalau kita ingin ilmu kita itu bermanfaat. Dua hal ini harus kita praktekkan. Bismillah, pelan-pelan kita latih terus. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita mengangkat tangan seraya berdoa, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.